Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita bahas definisi, azas dan tujuan protokol yang merupakan bagian dari KD 3.1 memahami ruang lingkup keprotokolan pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ayo saksikan saja videonya sampai selesai. Jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Pernahkah kalian memperhatikan cara penyambutan tamu undangan? Apa yang kalian pikirkan terkait dengan cara penyambutan undangan tersebut? Apakah sesuai protokol yang berlaku? Setiap institusi, baik swasta maupun pemerintah, pasti akan menyelenggarakan acara yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Acara yang diadakan diharapkan berjalan lancar, tertib, baik, dan menarik. Akan tetapi, kita juga sering melihat suatu acara berjalan tidak tertib, tidak lancar, dan juga kacau. Oleh karena itu, sebagai upaya pelaksanaan acara yang berjalan lancar dan baik diperlukan oleh sebuah protokol. Protokol menjadi acuan dalam pelaksanaan baik acara resmi maupun tidak resmi. Protokol disusun berdasarkan runtutan acara. Di dalam protokol tidak hanya disusun acara, melainkan terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam acara tersebut. Selain itu, setiap orang yang terlibat diberikan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Protokol yang telah disusun harus dapat diterapkan sebelum, saat, maupun setelah acara tersebut berlangsung. Dengan demikian, diharapkan acara dapat berjalan dengan lancar, berkesan bagi peserta, dan tujuan kegiatan dapat tercapai. Protokol berfungsi sebagai penyelenggara keamanan dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu acara harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tata acara atau tindakan yang harus dilakukan dalam acara tersebut. Yang kedua adalah tata krama. Tata krama itu merupakan cara berkomunikasi, berbusana, dan perbuatan. Dan yang ketiga adalah aturan atau kebiasaan. Aturan atau kebiasaan itu sendiri merupakan kebiasaan yang ditetapkan oleh sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah tata cara penghormatan. Tata cara penghormatan itu merupakan cara menjaga kesopanan atau menghargai orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Nah, pada mulanya protokol dapat diartikan sebagai halaman pertama yang ditujukan pada suatu naskah. Seiring dengan berkembangnya zaman, protokol ini tuh menjadi keseluruhan naskah yang meliputi catatan, dokumen-dokumen, yaitu ada dokumen perjanjian dan dokumen persetujuan. Nah, protokol juga berkembang menjadi kebiasaan dan peraturan yang berkaitan dengan formalitas atau tata urutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam ketatanegaraan, yaitu meliputi tata tempat dan tata upacara dan juga tata penghormatan. Istilah protokol juga tidak merujuk pada manusia atau orang, melainkan sistem atau aturan. Protokol sendiri dibuat sebelum pelaksanaan acara berlangsung dan dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan definisi protokol di atas, dapat disimpulkan bahwa protokol sendiri berisi pedoman atau cara kegiatan. Nah, semua hal yang mengatur kegiatan atau susunan acara tersebut disebut protokoler. Nah, terdapat pokok bahasan dalam protokol, yaitu sebagai berikut. 1. Aturan dibuat dalam acara resmi. 2. Ruang lingkup yang diatur ada tata cara, tata krama, dan aturan yang berlaku. Nomor 3. Protokol sendiri itu berkaitan dengan cara pelaksanaannya. Nomor 4. Subjeknya adalah pejabat negara, tamu undangan, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dan juga semua pihak yang terlibat. Nah, tugas menjadi protokoler itu apa aja sih? Nah, tapi tugas menjadi protokoler itu tidaklah mudah. Ia harus memahami jalannya acara dengan tepat. Oleh karena itu, seorang protokoler harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait hubungan manusia. 2. Menguasai bahasa Indonesia maupun asing dengan baik.
Nomor 3, berpenampilan menarik dan rapi. Nomor 4, memiliki mental kuat dan kepribadian tangguh. Nomor 5, cerdas dan terampil. Nomor 6, peka terhadap permasalahan yang mungkin terjadi ketika acara berlangsung. Makasih. Terkait dengan materi definisi protokol, ada sebuah permasalahan, yaitu suatu acara resmi di instansi pemerintahan maupun swasta kurang berjalan dengan lancar. Setelah diselidiki, ternyata ada beberapa hal yang kurang dalam pelaksanaan acara tersebut. Acara tersebut tidak dilakukan secara rutin dan tidak terkoordinasi dengan baik antar pihak penyelenggara. Apa yang seharusnya dilakukan pihak penyelenggara agar acara tersebut berjalan dengan lancar? Untuk menyukseskan acara tersebut dibutuhkan protokol. Protokol yang disusun harus melibatkan berbagai pihak agar setiap detail acara terlaksana dengan tepat dan baik. Selain itu, protokol juga harus untuk dan memperhatikan efisiensi waktu dan tenaga. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Menurut pendapat saya, adanya sebuah protokol di suatu instansi, maka kegiatan apapun akan berjalan dengan lancar. Alasannya karena protokolan memiliki tujuan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Terkait dengan definisi protokol, permasalahan dan penyelesaian 11.1 sudah dibacakan oleh auditor sebelum saya. Selanjutnya permasalahan 11.2 akan dibacakan oleh saya. Tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai protokoler. Orang yang ditunjuk harus memiliki spesifikasi dan kemampuan tertentu. Ia juga harus pandai dan terampil dalam berbahasa. Mengapa? Orang yang ditunjuk sebagai protokoler harus menguasai bahasa baik dan benar. Penyelesaian, seseorang yang ditunjuk sebagai protokoler harus menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui penguasaan bahasa yang baik, ia dapat berkomunikasi dengan seseorang sehingga informasi yang disampaikan jelas dan efektif. Selain itu, dengan menguasai bahasa, ia akan mudah menguasai situasi acara. Melalui pemilihan bahasa yang tepat, ia dapat menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Menurut saya, permasalahan dan penyelesaian sudah tepat. Dengan mampunya seorang protokoler menguasai bahasa yang baik, membuat audien tidak kesulitan dalam apa yang disampaikan protokoler tersebut. Alasannya, bahasa yang baik dan benar membantu protokoler dalam mengolah kalimat yang akan didengarkan oleh audien, sehingga audien akan lebih memahami, mendengarkan, meresapi apa yang disampaikan, sehingga protokoler mampu menguasai acara tersebut. Asas dan tujuan protokol. Penyusunan protokol diatur berdasarkan asas-asas tertentu yang harus dijunjung dan diterapkan oleh pelaksana protokoler. Asas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Protokol diatur berdasarkan asas yang pertama, asas kebangsaan. Asas ini harus mencerminkan karakter bangsa Indonesia dalam menjaga prinsip NKRI. Yang kedua ada asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas ini harus menciptakan suasana tertib dalam bermasyarakat melalui kepastian hukum. Yang ketiga ada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Asas ini harus mencerminkan seimbang, serasi, dan selaras antar individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bersama. Yang terakhir ada asas timbal balik. Asas timbal balik merupakan balas jasa terhadap instansi atau lembaga lain. Yang kedua, tujuan protokol. Tujuan protokol ini ada 3, yaitu memberikan penghormatan terhadap pejabat. Yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan lancar. Yang ketiga, menciptakan hubungan baik antar instansi atau lembaga, sehingga kerjasama yang dilakukan terus berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Mempelajari asas dan tujuan protokol, di sini terdapat sebuah permasalahan. Dalam suatu lembaga atau instansi, keamanan dan kenyamanan merupakan prioritas utama dalam melakukan produktivitas kerja. Namun, seringkali terjadi keamanan dan kenyamanan sulit tercipta akibat protokol yang tidak dilakukan dengan baik. Bagaimana peran protokol dalam menciptakan ketertiban hukum? Keprotokolan terdapat hal-hal yang menentukan
yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap instansi atau lembaga memiliki keprotokolan yang berbeda. Tujuannya agar setiap orang yang terlibat di dalamnya merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas. Dan saya sangat setuju dengan hal tersebut karena tanpa adanya peran protokol, kita tidak dapat melakukan aktivitas kerja dengan baik, dengan lancar, dan serta dengan kenyamanan. Tanpa adanya peraturan, rasa aman dan nyaman tidak dapat tercipta. Hal ini juga berperan terhadap produktivitas kerja. Lalu bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Di sini saya akan melanjutkan permasalahan dan penyelesaian dari teman saya seputar asas dan tujuan protokol. Saya memiliki salah satu ilustrasi, yaitu tujuan protokol adalah memberi penghormatan terhadap pimpinan, pejabat, dan tokoh tertentu. Jika protokol tidak dijalankan dengan baik, apakah kita berarti tidak menghormati tokoh tersebut? Pendapat saya adalah benar, karena tujuan protokol salah satunya untuk memberi penghormatan kepada pejabat, pimpinan, dan tokoh sesuai kedudukannya. Tujuan memberi penghormatan sebagai bentuk hormat serta tata tertib dan budaya kita kepada orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita dan orang yang lebih tua dari kita. Sekian dari pendapat saya. Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.